Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu di rumah tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita buat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Tuhan. Engkau Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh di tempat ini Tuhan, jamah setiap kami dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, merasakan Engkau hadir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau terus di antara kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya urapan-Mu turun atas setiap kami, baik kami di tempat ini, baik setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya setiap mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk terus Tuhan maju di dalam Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan menemukan Bapak Ibu dan Saudara. Kita dipulihkan, dibebaskan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia sudah memberikan hidupnya buat setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Untuk naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukku. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu
Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh dibangun lewat firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih waktu ini, Tuhan yang berbicara secara langsung kepada kami semua, dan biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami membuka hati kami membuka seluruh kehidupan kami untuk diajar, untuk kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, bekerjalah, berkaryalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua pejuang iman. Apa kabar pagi hari ini? Semuanya luar biasa. Amin. Masih tetap bersemangat untuk mengikut Tuhan? Haleluya, saya berdoa kita semua tidak akan kehilangan semangat walaupun kondisi sekarang lagi sepi, lagi susah, tetapi saya berdoa Bapak Ibu semuanya tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Bapak Ibu, kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau tema kita mengatakan hidup dalam pimpinan firman Tuhan, berarti kita diajak untuk kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya mau untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Filipi pasal pertama ayat 27, kita akan buka bersama kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal pertama ayat 27, saya baca buat kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sampai di situ Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, Rasul Paulus datang, dia akan melihat, dan apabila dia tidak datang, dia mendengar bahwa jemaat di Filipi teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu sebabnya tadi di awal saya menyampaikan salam, saya katakan apa kabar pejuang iman, ya. Karena kita semuanya sebenarnya kita semua hidup di dunia ini kita sedang menjadi pejuang-pejuang iman. Kita memperjuangkan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi perjalanan hidup lika-liku kehidupan ini. Bagaimana kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, itu adalah perjuangan kita. Oleh sebab itu pesan yang sama yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi hari ini sampai kepada kita, supaya kita tetap teguh berdiri berjuang untuk iman. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman ini adalah satu jalan, tiket untuk kita menerima kehidupan yang kekal. Mari kita jaga baik-baik iman kita. Dengan iman ini kita akan mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini adalah caranya, bagaimana kita berjuang mempertahankan iman kita. Caranya adalah dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan di sini artinya apa Bapak Ibu? Berpadanan itu artinya ada kesesuaian, ada keselarasan, ya. Gambarannya adalah seperti ini. Kalau satu tim musik pujian akan menaikkan satu pujian, ya mereka sepakat dulu lagunya apa. Oke,
terus main dikunci apa, ya kan? Jangan yang main gitar main dikunci C, nanti yang main keyboard dikunci D, ya kan? Yang nyanyi dikunci F, nggak jadi berkat Bapak Ibu, nggak jadi nyanyian yang indah, nggak jadi satu harmoni yang bagus, nggak jadi berkat. Tetapi ketika semua pemain sepakat, oke, kita main dikunci C, ya. Terus nanti temponya segini nyanyinya, semuanya temponya, makanya ada pemain drum. Oke, segini ya, iya oke. Terus nyanyinya mulai dari ini, nanti di sini diulang di sini begini. Dan ada kesepakatan ya antara satu dengan yang lain, ya kesesuaian. Ya, nyanyinya dikunci ini. Demikian. Nah, akhirnya apa? Menjadi satu harmoni yang indah dan akhirnya menjadi berkat untuk yang menyaksikan, yang mendengarkan. Ya, demikian hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ini selaras dengan firman Tuhan, kehidupan kita ini sepakat dengan firman Tuhan, kita sepakat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau dipimpin oleh firman Tuhan. Maka dari kehidupan kita ini juga akan menghasilkan satu harmoni yang indah. Yang dikatakan buah-buah kebenaran. Ketika kita sepakat, ketika kita setuju dengan Tuhan, untuk kita melakukan firman Tuhan, untuk kita hidup di bawah pimpinan firman Tuhan, maka hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Amin. Buah-buah kebenaran yang bisa dinikmati orang lain. Bahkan dengan buah kebenaran itu orang bisa melihat, orang bisa mengakui, dan mereka menyatakan bahwa oh ini loh anak-anak Kristus, ini loh pengikut-pengikut Kristus. Ya kan? Dihasilkan buah kebenaran. Satu contoh, yang dulunya orangnya emosi, pemarah ya, karena akhirnya hidupnya diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan, mau tunduk melakukan firman Tuhan, akhirnya menjadi orang yang sabar, akhirnya menjadi orang yang rendah hati, dan orang bisa melihat, loh kok bisa, ya kan? Oh, soalnya Bapak itu sekarang saya lihat, ya kan, dia rajin, ya, rajin apa? Enggak, kalau rajin ke gereja sekarang nggak kelihatan Bapak Ibu, ya. Rajin baca firman Tuhan. Saya lihat ke rumahnya itu mesti ada Alkitab dibuka gitu kan. Kalau apa dari apa WA pesannya apa semuanya memberikan semangat tentang firman Tuhan gitu kan. Dan dari situ ya tunduk melakukan firman, orang tahu, oh ini dia pengikut Kristus. Bapak Ibu kita semua mau memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk, mari kita mau sepakat dengan Tuhan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Sebab dengan demikian hidup kita akan memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kita itu Allah yang sangat baik. Ketika kita mau tunduk melakukan firman Tuhan, maka bukan saja itu akan memuliakan namanya, tetapi ada juga berkat yang akan kita terima. Ketika kita ini mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan, Tuhan juga akan berikan berkat dari ketaatan kita, ketundukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, berkat apa? Bagian apa yang akan kita terima ketika kita ini mau melakukan firman Tuhan? Berkat pertama yang akan kita nikmati adalah kita akan mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Berkat pertama adalah mengenal Dia, mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan segalanya. Betapa itu adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ciptaannya yang hanya debu di bawah kakinya beroleh kesempatan untuk mengenal Dia yang maha dahsyat, maha besar, luar biasa itu. Dengan kita tunduk melakukan firman Tuhan, kita mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini kita mengenal siapa Dia. Betapa hebat kuasanya. Kita mengenal karakter Allah, sifat Allah, apa yang dikehendaki Allah, jalan-jalannya Tuhan, bagaimana Dia begitu penuh dengan belas kasihan. Ya, kita mengenal Dia, kita mengenal jalannya, rancangannya. Ya, kita bisa tahu semua itu ketika kita mau melakukan firman Tuhan.
Kita mengalami kuasa Allah yang dahsyat, mujizat itu ketika kita hidup di dalam pimpinan firman Tuhan, ya. Kita akan mengalami dan kita akan mengenal siapa Dia. Ya, mujizat kesembuhan kita terima ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita tahu Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau kita membaca dalam perjanjian baru, bagaimana ketika Tuhan melihat orang timpang, orang lumpuh, melihat orang-orang ya, di sana dikatakan hatinya penuh dengan belas kasihan dan akhirnya Tuhan menyembuhkan. Kita mengenal Dia Allah yang menyembuhkan. Ketika kita sakit kita berseru, Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, dan kita menikmati kuasa-Nya. Ya, melalui kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan, kita juga tahu bahwa jalan Tuhan untuk menolong kita itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal, bukan kadang-kadang Bapak Ibu. Seringkali sama aja ya saudaranya ya. Maksud saya adalah jalan Tuhan itu tidak bisa kita selami dengan pikiran kita. Ya, kok bisa gitu kan? Mau merebut satu kota, ya, bukan dengan senjata begini-begini, enggak. Tapi apa yang Tuhan suruhkan? Kelilingi tembok itu, ya kisahnya yang di Yosua merebut mengalahkan Yeriko itu. Bagaimana untuk merobohkan? Cuman dikelilingi aja, ya kan. Terus hari yang ke-7 dengan bersorak-sorak, ya kan, temboknya roboh Bapak Ibu, ya kan. Nah, cara Tuhan itu luar biasa karena memang Dia adalah Tuhan. Ketika kita tunduk melakukannya, ya, kita hidup di dalam firman-Nya, kita mau dipimpin, maka kita akan menikmati semua itu. Kita akan mengenal, oh ternyata memang betul yang tertulis di dalam Alkitab. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang bisa diandalkan. Ya, Bapak Ibu tidak akan mengalami kuasa Tuhan kalau engkau tidak tunduk melakukan firman Tuhan. Engkau tidak akan mengalami pertolongan Tuhan kalau tidak tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan engkau tidak akan memiliki pengenalan yang benar kalau tidak tunduk melakukan firman Tuhan. Ya, saya katakan tadi, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Dia Allah yang lemah lembut. Ya, mari alami saudara, kenali Allah kita. Beri hati untuk kita tunduk, mau dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Alami saudara, mari kita tunduk melakukan firman Tuhan. Itu berkat pertama. Kita akan mengenal Allah yang kita sembah. Ya, dan berkat yang kedua, ketika kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan, adalah kita hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Kita buka dulu di dalam Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya baca buat kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji firman Tuhan. Ketika kita ini mau memperkatakan firman Tuhan, kita merenungkan siang dan malam, dan kita bertindak hati-hati dalam kehidupan kita, maka apa? Perjalanan kita akan berhasil, ya. Dan kita akan menjadi orang yang beruntung, kita diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan dan janjinya adalah iya dan amin. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, engkau memiliki banyak kesaksian akan hal ini. Hidupmu diberkati Tuhan. Karena apa? Karena engkau melakukan firman Tuhan. Jadi jangan berhenti, lakukan terus, amin. Yang belum, ayo segera ambil keputusan untuk hidup dipimpin oleh firman Tuhan, tunduk melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita
tunduk melakukan firman, kita akan diberkati. Dan itu juga tertulis dalam kitab Ulangan. Bapak bisa baca di dalam Ulangan 30 ayat 16 bahwa ketika kita melakukan firman, ya, itu sama dengan kita ini sedang menyatakan kasih kita kepada Allah, dan kemudian hasilnya apa? Kita ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan berkatnya apa saja bisa dibaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu bisa baca, ya, bagaimana Tuhan memberkati, janjinya itu diberikan kepada kita, dan Dia Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, pasti ditepati. Walaupun caranya kadang-kadang nggak seperti yang kita pikir, caranya Tuhan tuh jauh lebih dahsyat, jauh lebih sempurna, lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, ya. Jadi kalau mau hidup di dalam berkat Tuhan, mari kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu saya percaya sudah pada hafal semua. Apa bunyinya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini satu janji, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan memberkati. Asal apa? Asal kita ini mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan firman Tuhan adalah kebenarannya. Ya, jadi Bapak Ibu, enggak masalah, ya, waktunya kapan, caranya bagaimana, tetapi Tuhan pasti menjawab kita. Ya, hidup di dalam berkat Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan bilang, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, dan itu iya dan amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita tunduk melakukan firman Tuhan dan kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Dan yang berkat yang ketiga, ketika kita hidup tunduk melakukan firman Tuhan, berkatnya adalah kita diluputkan dari segala pencobaan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, iblis itu selalu berusaha mencobai kita supaya kita jatuh, supaya kita tidak menikmati berkat Tuhan, supaya kita ini akhirnya binasa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus ketika Dia masih di dunia ini, Dia memberikan contoh, Dia memberikan teladan kepada kita bahwa untuk menang dari segala pencobaan itu, mari gunakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini juga adalah senjata. Firman Tuhan ini adalah pedang roh. Dan dengan pedang roh ini kita akan menang dari segala pencobaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari gunakan. Nah, bagaimana bisa mempergunakan Bapak Ibu? Mari baca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, dapatkan remanya, berkatnya, ya. Dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan tidak dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Lawan dengan kekuatan Allah, maka dia akan lari. Dan Injil ini adalah kekuatan Allah. Maka mari perkaya hidup kita ini dengan firman Tuhan. Perkaya hidup kita dengan firman Tuhan. Beri asupan firman Tuhan banyak-banyak dalam hidup kita. Ya, jangan yang lain Bapak Ibu. Ya, yang lain tidak bisa berikan kemenangan, tetapi firman Tuhan yang menjamin kemenangan hidup kita. Ya, jadi langkahnya jelas Bapak Ibu, supaya kita ini hidup, ya, mengenal Allah, supaya kita ini hidup di dalam berkat Tuhan, dan supaya kita menang dari segala pencobaan, mari kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan pencobaan iblis? Bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam hidup kita, yang adalah terang di dalam kehidupan kita, yang akan menerangi mata hati kita, menerangi seluruh kehidupan kita sehingga kita ini mengenal Dia. Ya. Kalau untuk hobi kita, untuk kesukaan kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita sayangi, kita bisa punya waktu untuk mereka. Mengapa tidak untuk Tuhan? Jangan jadikan alasan kesibukan kita untuk akhirnya kita tidak belajar firman Bapak Ibu. Hei, jangan tertipu Bapak Ibu. Ya, jangan tertipu. Sediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan menyediakan waktu itu artinya apa? Sengaja, ya, itu perbuatan yang disengaja. Lakukan, sediakan waktu untuk
membaca firman Tuhan. Sebab ketika kita membaca, ya, sekalipun belum ngerti, tapi baca Bapak Ibu. Kemudian kita merenungkan, akhirnya kita memahami, dan akhirnya kita bisa melakukan. Tapi kalau gak punya firman, gak pernah baca firman, apanya yang direnungkan? Gak ada yang direnungkan, ya kan? Dan kalau gak ada yang direnungkan, apa yang mau dilakukan? Hidup dalam pimpinan firman Tuhan yang mana? Firman Tuhannya gak punya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saat ini buat keputusan. Ya, yang masih baca firman Senin Kemis, artinya kalau butuh aja, kalau pas lagi perlu gitu kan, baru ambil Alkitabnya yang berdebu itu baru dibuka. Tuhan bicara, Tuhan yang mana ya? Kalau yang tak buka ini ayatnya ini pas, berarti pas ini Tuhan bicara, ini jawabannya. Stop Bapak Ibu, kita mau bertobat. Baca dan renungkan firman Tuhan ini setiap hari. Ya. Ini tantangan. Karena apa Bapak Ibu? Ya, karena iblis tahu. Iblis tahu ketika kita ini baca firman Tuhan, kita semakin mengerti, mengenal Allah kita, ya. Peluang dia untuk mengalahkan kita itu semakin kecil. Oleh sebab itu, ayo perlengkapi dirimu dengan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Ya. Kalau untuk pacarmu, hujan-hujan yang jemput aku, yang engkau bersedia, kau punya waktu untuk itu. Untuk hobimu, ya kan? Kau punya waktu untuk itu. Sediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Saya bilang sama anak saya, ya, kamu jangan tertipu. Ketika saya tidak melarang, ya, dia main game, oke, it's okay, kamu boleh main game. Zaman sekarang memang sudah zamannya kali ya, boleh. Tetapi kamu harus bisa gunakan waktu dengan baik. Jangan kamu habiskan waktumu hanya untuk main game. Ya, masih banyak hal yang lebih penting dari itu. Memang boleh menyalurkan hobi, it's okay, boleh. Ya, tetapi ya kita mesti belajar bijaksana. Utamakan firman Tuhan dalam hidupmu, saudara. Utamakan firman Tuhan, maka engkau akan menerima berkat-Nya. Ya, jangan kesampingkan firman Tuhan. Aduh, saya sibuk Tuhan, selak ini saya. Tuhan kan tahu ya, aku ini sibuk, mohon maklum Tuhan, saya ini waktu saya tidak banyak. Loh, jangan salahkan Tuhan, kalau berkatnya juga mohon dimaklumi begitu ya. Tapi ketika kita ini selalu mendahulukan Tuhan, kita memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, maka sungguh kita akan menikmati berkat-Nya. Ketika Tuhan bicara begini, kita akan tahu, kita akan paham, oh ini maksudnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, baca firman Tuhan secara rutin, sediakan waktu. Kemudian renungkan, ya, pahami, ngerti gitu kan. Sambil kita kerja apa, oh ini maksudnya Tuhan, ya kan. Kemudian apa? Lakukan. Ya. Kita mau melepaskan egonya kita untuk kita tunduk dipimpin firman Tuhan. Maka buah kebenaran itu ya sungguh akan dilahirkan dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu saja, imanmu bertumbuh dan semakin hari semakin kuat, dan dengan iman itu kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan kehidupan yang luar biasa ketika kita masih di dunia ini. Jaminan kehidupan yang berkemenangan Tuhan berikan. Jangan tunda waktu lagi Bapak Ibu. Mari perlengkapi dirimu dengan firman Tuhan. Yang udah jalan, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan. Good, lanjutkan saudara. Tapi yang belum, masih Senin Kemis yang saya bilang tadi, kalau pas butuh aja. Ayo, jangan tertipu, ambil waktu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau belajar. Masih ada waktu saudara untuk kita ambil komitmen, kita belajar firman Tuhan, kita tunduk kepada pimpinannya. Amin. Mari saat ini saya mengajak kita pada akhir dari pemberitaan firman ini,
Saya mengajak kita untuk kita ambil waktu sejenak. Kita akan merenungkan apa yang kita belajar pada pagi hari ini. Betapa firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita memberi diri, hidup dipimpin oleh Allah, hidup dipimpin oleh firman Allah, maka berkat luar biasa itu akan menjadi bagian kita. Ambil bagian kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Mari, langkah pertamanya, baca, 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 renungkan, 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 dan lakukan, lakukan. Maka kita akan menerima berkatnya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan angkat satu pujian dan saya mengundang para pemain musik untuk kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Sebab firman-Mu itu penting
bimbing bagi kami. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami mau berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk Tuhan. Kami mau melepaskan segala ego kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Sebab itu adalah janji firman-Mu bagi kami yang mau tunduk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami sampaikan hari ini Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan bagiannya, menyempurnakan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, untuk worship leaders, untuk para singers, pemain musik, multimedia, soundman, dan semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sampai hari ini tetap setia mengikuti ibadah online. Terus berdoa saudara, tetap kuat di dalam Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu dan kita boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita masih akan ibadah online. Tetap bersabar saudara, kita tunggu sampai waktunya benar-benar nyaman, kita bisa beribadah dengan tenang. Jadi sedikit bersabar, dan untuk ibadah online minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk unsur perjamuan kudus nanti akan yang mengikuti KKA, yang sudah tergabung dalam KKA akan dibagikan melalui KKA, dan yang belum nanti akan diantar ke rumah. Dan saudara yang belum mendapatkan unsur roti ini, unsur perjamuan roti dan anggur, saudara juga bisa menghubungi ke gereja pada jam kantor ya. Terima kasih banyak. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa, dan saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita, kita naikkan satu pujian yang luar biasa. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, dari bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalam-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami sungguh boleh menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu menyertai setiap langkah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang menjadikan kami menjadi orang yang lebih dari pemenang dalam segala perkara Tuhan. Engkau menjadi pembela dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini.
Kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kedakan tangan-Mu ke atas dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh iman, mari terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan di dalam Roh Kudus. Kita terima mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput salehnya. Kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.